PPKN yuk. Kami yakin semua anak-anak kelas 7 dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Nah, hari ini adalah hari kedua atau pertemuan kedua untuk pelajaran PPKN. Hari ini kita sudah masuk ke materi pelajaran PPKN kita ya. Tapi sebelumnya, Memi minta anak-anak untuk menyiapkan terlebih dahulu buku cetak PPKN dan alat tulisnya. Jika sudah, buka buku cetakmu di halaman 69. Materi kita pada hari ini yaitu bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi kita pada hari ini adalah subbab A, yaitu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak boleh baca buku cetaknya terlebih dahulu, kemudian jika menemukan hal yang penting, boleh anak-anak garis bawahi. Nah, selanjutnya anak-anak dengarkan penjelasan Memi mengenai materi PPKN kita pada hari ini. Bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan kita hari ini di subbab A mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan sehari-hari ditemukan berbagai keberagaman, baik agama, suku bangsa, budaya, ras, sosial budaya maupun gender. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi anak-anak, keberagaman itu sebagai ciri khas bangsa Indonesia, di mana harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip dan semangat bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia yang diundangkan tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara nomor 2 tahun 1951. Lambang Negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pertama kalinya sebagai lambang negara pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Selanjutnya kita akan membahas makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diakui secara hukum mengandung makna yang luhur bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jadi, bangsa Indonesia harus menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu pilar selain Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembahasan kita selanjutnya mengenai arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara kepentingan pribadi atau kelompok
dengan kepentingan bangsa dan negara. Keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Nah, sekarang kita mau mengingat kembali pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Arti penting selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti harus saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Menumbuhkan kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar keberagaman bangsa tidak mengarah kepada berbagai kekacauan atau sikap yang hanya mementingkan diri sendiri atau daerahnya tanpa peduli kepentingan bersama. Arti penting yang ketiga, sebagai benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadinya percampuran budaya, diperlukan penyaring agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda tetapi tetap satu. Globalisasi yang sangat cepat dan masuk Indonesia harus dihadapi secara selektif dengan mengedepankan bahwa bangsa Indonesia adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Mem Yani mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Yang kedua, tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena setiap orang hanya akan mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Sekarang, tugas anak-anak yaitu mengerjakan latihan soal ini. Kerjakan latihan soal ini dengan teliti. Dikerjakannya di buku PR PPKN. Dan jangan lupa untuk soalnya tetap ditulis ya. Nah, tadi anak-anak semua sudah mendengarkan penjelasan Mem Yani mengenai materi pelajaran PPKN kita pada hari ini. Mem Yani berpesan kepada anak-anak untuk semangat belajar dan selalu sukacita. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Pesan Mem Yani adalah tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you.